Oke, untuk yang soal selanjutnya. Wah, Pak Iga nggak bawa minum ya. Agak haus juga nih. Itu ya. Lanjut ke soal selanjutnya adalah masalah oksigen dan karbon dioksida dalam peredaran darah ya. Sudah kita ketahui bahwa darah itu salah satu fungsinya adalah mengantarkan oksigen ke seluruh tubuh dan mengangkut karbon dioksida sisa metabolisme ke paru-paru ya. Itu fungsi peredaran darah ya. Salah satu fungsinya. Tentu ada fungsi yang lain ya, seperti membawa nutrisi ya, membawa nutrisi hasil pencernaan. Oke, tapi kita nggak bahas itu, kita bahas yang oksigen dan karbon dioksidanya. Perhatikan gambar sistem peredaran darah berikut. Pembuluh darah yang banyak mengandung oksigen ditunjukkan oleh, ini oksigen besar ya. Nah, tolong dipahami bahwa soal yang keluar besok berarti bukan oksigen. Bukan oksigen, pasti karbon dioksida tentunya ya. Tapi ini Pak Iga kasih gini biar supaya itu jadi nggak terulang. Jangan ngira oh ini berarti sama kayak jawaban kemarin. Nah, jangan ya, jangan sama. Tapi intinya kalau satu ini berkebalikan ya. Jadi oksigen pasti karbon dioksida. Terus bersih berarti kotor. Seperti itu ya. Kita lihat di sini ada gambar jantung. Ini jantung ya. Bentuknya seperti love tapi miring ya. Lambang love tapi miring. Betul nggak? Tapi kita nyebutnya biasanya hati ya. Padahal heart dalam bahasa Inggris itu jantung. Tapi kita sebutnya hati terus. Kalau di bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia ini sebenarnya banyak salah pemadanan kata ya. Mohon maaf dulu bahasa Indonesia ya. Terlalu etimologis banget ya Bapak Iga bahasnya. Nah, kira-kira seperti itu ya. Ini pembicaraan orang IPA menanggapi orang bahasa ya. Nah, bukan orang bahasa maksudnya, bahasa Indonesia ya. Jadi heart ini atau jantung ya, jantung ini bentuknya seperti ini. Aduh, mana sih soalnya. Nah, ini ada dua bilah besar, kiri dan kanan. Oh maaf, kiri dan kanan ya. Jadi kalau melihat begini, kita posisinya berbalik ya dari layar ya. Jadi ini sebelah kiri badan kita, ini sebelah kanan kita. Ini nanti mungkin besok nggak akan ditulis nih, nggak ada tulisan seperti ini nih, left, right. Ini sebenarnya membantu kalian banget ya, karena beberapa referensi nggak pakai gambar tapi pakai tulisan. Ini sangat membantu. Tapi ini besok Pak Iga kasih tahu tidak ada. Seperti juga ini Lung ya, Lulung ya, almarhum Haji Lulung ya, sempat ribet ya. Almarhum apa belum ya? Sakit ya, Pak Iga lupa ya. Ya, lung ini artinya adalah paru-paru ya. Ini paru-paru bentuknya kanan kiri. Nah, sebenarnya nggak sejauh ini, tapi ini namanya gambar ilustrasi aja ya. Yang di atas ini adalah pembuluh darah kapiler yang ke arah otak atau ke bagian tubuh atas, sedangkan ini adalah kapiler-kapiler pembuluh darah yang ke arah seluruh tubuh termasuk kaki, tangan, perut dan lain-lain ya. Ini ke seluruh tubuh, ini ke arah kepala ya, leher dan kepala. Seperti itu, paham ya? Insya Allah paham. Tubuh bagian atas, tubuh bagian bawah, seperti itu ya. Oke, kita lihat di sini ada tanda panahnya. Ya, yang ditanya adalah darah yang banyak mengandung oksigen. Jadi ada warna, ada tanda panah. Untuk menjawabnya, ini kita lihat. Yang menjawab benar ada banyak sekali ya, 81. Sedangkan ininya masih berimbang ya. Ini yang A agak anjlok sedikit, 19, tapi ya mirip-mirip. Jadi 3 dan 4. Jawabannya 3 dan 4. Mana 3 nih? Si 3, ini si 4 ya. Oke. Jadi untuk menjawab soal seperti ini, triknya adalah yang pertama, perhatikan tanda panahnya ya. Perhatikan tanda panah. Buat apa tanda panah? Ini untuk tahu arah ya. Arah aliran darah. Pergi atau dia pulang ya. Pergi atau pulang. Nah, di sini ada ya. Kata kunci yang kedua adalah pergi ke seluruh tubuh dan pulang dari paru-paru adalah kaya oksigen. Kebalikan dari ini berarti kaya karbon dioksida ya. Pergi ke seluruh tubuh berarti kebalikannya pulang dari seluruh tubuh. Kayaknya jadi dari dong ya. Pulang dari seluruh tubuh dan pergi ke paru-paru kaya karbon dioksida. Paham ya? Jadi ini kebalikannya. Jadi karena Pak Iga tadi udah bilang ya, yang keluar nggak mungkin kayak oksigen tapi kayak karbon dioksida. Jadi tolong lihat ya. Di kata kuncinya ganti ya di sini ya. Jadi pulang dari seluruh tubuh.
dan pergi ke paru-paru kaya karbon dioksida. Oke. Selain itu juga kamu bisa lihat warnanya ya. Yang warna merah ini menandakan dia kaya oksigen, sedangkan si biru ini menandakan karbon dioksida ya. Jadi besok gambarnya hitam putih. Ups, ya gambarnya hitam putih besok ya. Warna kayak gini nih Pak Iga suka yang variatif. Karena yang membuat soal bukan Pak Iga atau yang biologi ya, Bu Haja Nur yang lebih expert di biologi ya. Oke, ini adalah soalnya dan cara menjawabnya ya. Mudah-mudahan paham. Nanti berarti kalau kita lihat di sini yang kaya karbon dioksida tentu adalah si 1, si 2 dan si 6. Di mana si 1 adalah pulang dari seluruh tubuh ya. Ini dari tubuh bagian atas pulang untuk tanda panahnya ke bawah ya. Ini lihat dong ya. Tuh, besok pakai kacamata lah ya. Jangan ada yang lupa bawa kacamata besok kalau untuk jawab soal IPA karena gambarnya banyak ya. Oke, jadi kalau pulang dari seluruh tubuh tentu membawa sisa metabolisme. Dia kaya karbon dioksida. Karbon dioksida itu kan dibuang ya tujuannya ya. Nah, karena dibuang dia maka akan pergi ke paru-paru untuk di ekspirasi ya. Ditaruh di udara yang keluar tubuh. Jadi ke paru-paru ini untuk keluar nanti darah ya. Dan oksigen ini untuk dihempaskan keluar. Seperti itu. Ke paru-paru justru dia akan mengeluarkan mengeluarkan karbon dioksida. Jadi pulang dari seluruh tubuh dan juga pergi ke paru-paru ya. Pulang dan pergi sesuka hatimu ya kalau kata lagu ya. Oke, tapi tentu di darah pulang dan pergi ada maksudnya, nggak sesuka hati ya. Dan lagi-lagi untuk soal berikutnya kita bahas, yaitu soal membedakan partikel. Ini sebenarnya Pak Iga rasa entah Pak Iganya atau Bu Ajanernya yang salah menafsirkan kisi-kisi ya. Jadi sebenarnya soal ini mirip-mirip dengan soal yang kemarin keluar di latihan US IPA ya. Karena ini mirip-mirip ya sebenarnya. Cuman bedanya ini ada yang pecah seperti ini. Tapi kata kuncinya hampir sama. Nah ini mohon maaf Pak Iga kayaknya belum masih kata kuncinya ya. Perhatikan gambar-gambar kita baca ya. Perhatikan gambar-gambar pemodelan molekul berikut. Pernyataan yang benar untuk gambar-gambar tersebut adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kamu amati, kamu perhatikan ya. Ciri-cirinya, gambarnya, tulisannya ya. Sini ya. Untuk angkanya juga ya, jangan salah angka ya. Di sini ada keterangan warna tidak menunjukkan keadaan sebenarnya. Jadi warna ini bukan mewakili atomnya beneran warnanya hijau-hijau, bukan ya. Nah, kalau atomnya hijau-hijau, Na itu sebenarnya ada pada garam ya. Nanti garam warnanya hijau, enggak kan? Nah, jadi ini bukan mewakili keadaan sebenarnya. Yang kita inginkan adalah tentang mana yang atom, mana yang molekul unsur, mana yang molekul senyawa. Ini alhamdulillah jawabannya banyak juga yang benar. Nah, cuma dari pilihan jawabannya nomor 10 ini paling tidak masuk akal ya. Apa lah ya. Satu dari sekian banyak ya. Jadi ini yang benar 86 dari 151 orang yang menjawab ya. Jawaban yang benar adalah gambar 2 dan 3 menunjukkan molekul senyawa, sedangkan gambar 6 adalah atom. Oke, jadi kita mulai dari atom ya. Atom itu adalah ya partikel yang masih terpisah ya, menyendiri ya. Tidak bersatu. Nah, seperti ini tidak bersatu ya, masih terpisah, belum mengalami ikatan ya, belum mengikat satu sama lain. Gitu juga dengan si 6 ini, walaupun 3 tapi mereka semua terpisah ya. Nah, bercerai katanya gitu ya. Tapi nggak rugu bercerainya. Oke. Jadi yang selanjutnya adalah molekul unsur. Nah, istilah molekul unsur adalah untuk ikatan ya, partikel yang merupakan kesatuan dari satu unsur ya. Nah, satu. Nah, di sini ya, satu unsur atom S dia mengikat satu sama lain ya, bertumbuh seperti ini, mengikat. Sebenarnya ini harusnya ada 8 ya. Ini ngumpet lah kira-kira yang duanya ya.
Jadi si S ini dia mengumpul di sini, atomnya sama semua. S. Nah, ini namanya molekul unsur. Kebalikannya molekul unsur adalah yang berbeda-beda tetapi satu dua. Ini adalah si molekul senyawa. Jadi dia bersatu dari beberapa jenis. Oke, bisa jadi dari dua, dari tiga, dari empat, dan seterusnya. Jadi angka tidak menjadi kunci di sini ya. Yang menjadi kunci adalah ikatan, yang kedua sama atau beda. Oke, kalau atom itu dia tidak berikatan, mau berapapun jumlahnya, kalau tidak berikatan itu namanya atom. Sedangkan kalau yang kedua sama dan berikatan itu namanya molekul unsur. Sedangkan yang ketiga berbeda-beda tetapi mereka berikatan bersatu itu namanya molekul senyawa. Jadi jawabannya 2, 3. Insya Allah semuanya udah paham ya. Ya walaupun di sini ada yang salah tapi mungkin karena terkecoh dari pilihan yang panjang-panjang ya. Kayak pinter merangkai kata nih kalau untuk membuat pilihan jawaban. Jadi kadang-kadang bikin terhipnotis ya. Yang pinter aja terhipnotis. Pak Iga yakin kamu semua pintar bisa mengerti nanti ini ya. Nah, bisa berhati-hati dengan soal-soal dari Pak Iga. Oke, untuk yang selanjutnya. Ya masih panjang kayaknya. Uji kandungan makanan. Nah, ini adalah yang alhamdulillah sudah dibahas di PTM. Kayaknya Bu Janur juga mungkin udah membahasnya ya. Uji kandungan makanan. Nah, ini soalnya. Perhatikan tabel uji makanan berikut. Berdasarkan uji makanan tersebut, zat makanan yang mengandung amilum dan wah ini potong nih, mohon maaf ya. Amilum dan maaf ini ya kemarin ya. Nah, nanti kita lihat di kunci jawabannya ya. Kayaknya protein kali ya. Apa glukosa? Tuh, maaf banget ya. Potong ini. Nah, sebenarnya ada ya amilum dan apa gitu ini. Potong, mohon maaf. Jawaban yang benar adalah si 3. Nah, si 3 ya, kita lihat biru tua, ungu, biru tua, biru ya. Jadi untuk biuretnya dia ungu, untuk lugolnya dia biru tua, sedangkan untuk benediknya hasilnya dia biru warna. Jadi ini karena dipotong ya, kita jadi agak potong. Tapi ini ya kata kuncinya ya, ini membantu kalian. Walaupun ada 3, kita cukup 2 dulu ya. Amilum itu pasangannya adalah lugol ya. Dimana amilum ini kata lainnya adalah apa ya? Karbohidrat ya. Karbohidrat. Lalu yang selanjutnya adalah protein. Ini pasangannya adalah biuret ya. Jadi kita lihat kata dari huruf-hurufnya ya. Amilum ada lu, sama-sama ada suku kata lu. Glukosa juga mirip sih ya, tapi glukosa kalau suku kata GLU ya, glu, tapi ini beda. Ini lu murni ya, amilum, glugol seperti itu ya. Lalu untuk yang protein maka terkandung huruf RTE ya. Dengan biuret sama-sama ada RET-nya, RTE atau RET ya. Huruf R, huruf E dan huruf T. Makanya ini pasangan ya. Aduh. Kalau tadi si glukosa dengan si Benedik ini agak susah mencari persamaan mereka ya. Hubungan mereka, tapi intinya gini ya, amilum dan proteinnya bisa kita dapat karena ini cuma ada 3, jadi bisa lah yang satunya kita baikkan, berarti sisanya dong ya, si glukosa dengan si Benedik. Warnanya kamu ingat-ingat dari gambar ini ya, si amilum tuh biru tua, sedangkan si protein tuh ungu. Oke, si protein tuh ungu. Ini jawabannya 3 ya, ungu dan biru tua. Nah berarti yang ditanya adalah kandungan amilum dan protein di soal ini ya. Ini kepotong, mohon maaf. Jadi yang mengandung amilum dan protein adalah ini 3, ungu dan biru tua. Si 1 ini hanya mengandung glukosa, tidak mengandung protein, tidak mengandung amilum karena warnanya bukan biru tua sama ungu. Jadi dia hanya mengandung glukosa. Sedangkan si 2 biru, kuning, biru, wah, ini dia tidak mengandung apapun ya. Aduh, ini hambar sekali, kerupuk kali ini ya. Tidak mengandung amilum, tidak mengandung protein, tidak mengandung glukosa. Minim kandungan ya.
Untuk yang selanjutnya si 3 adalah ungu, biru tua, dan biru ya. Ini tadi dibahas ya, ini mengandung amilum dan biru tua itu mengandung maaf, si ungu ini mengandung protein dan amilum ini mengandung lugol ini mengandung amilum. Bolak-balik ya, sudah lelah kayaknya Bapak nih. Untuk yang selanjutnya ungu, kuning, biru. Jadi dia cuma muncul ungunya aja ya. Oh iya tadi lupa kalau glukosa itu merah bata ya, merah bata atau oren. Nanti ada deh lagi bahas di sini. Nah ini dia ya. Ya ini tolong dibaca baik-baik, dipahami ya, dihafalkan. Terutama yang 3 ini ya. Kalau lemak ini kamu ingat tisu aja ya. Tisu itu mewakili kertas buram. Lemak itu minyak ya. Tetapi di daging juga ada minyak, ada lemak ya. Nah kalau lemak kalau ditempel kertas buram nanti akan transparan. Oke, karena ininya sudah muncul, tolong ini aja dipahami nanti ya. Kita nggak bahas sisanya. Yang soal selanjutnya masih tergolong soal yang bukan yang terakhir ya, tetapi mulai yang terakhir. Pembelahan sel dengan mitosis. Pembelahan sel mitosis ya. Pembelahan sel ada 2 jenis, tapi yang ditanya adalah mitosisnya. Besok sama atau enggak? Ya sama lah. Kita kasih contekan. Mitosis yang gampang ya dibanding yang satunya lagi. Yang ditanya adalah tahap telopase pada pembelahan mitosis ditunjukkan oleh gambar. Ya, kita bisa lihat di sini ada gambar-gambar tahapan pembelahan sel ya. Di tubuh kita terjadi pembelahan sel ya. Tapi itu bukan cara perkembangbiakan kita ya. Tapi perkembangbiakan sel ya, kebanyakan sel di tubuh ya. Regenerasi pada sel. Nah, tapi kalau di di hewan bersel satu ya dengan pembelahan sel ya, dengan pembelahan sel. Dibahas nggak sih sama kalian ya? Nah Pak Iga belum bahas ya. Bapak belum pernah ngajar di kelas 7, kayaknya di kelas 7 dibahas. Oke, ini adalah tahap-tahapnya. Bagaimana cara menjawabnya dan bagaimana jawaban kalian kemarin? Nah ini ya, alhamdulillah banyak yang benar. 113 berbanding cuma 16, 13, dan 9. Wah, hebat, pintar-pintar ya. Kalian berarti bisa mengartikan gambar kalau kalian cuma baca teks, atau bisa mengingat gambar kalau kalian menghafalkannya dengan gambar. Bagusnya ya dengan dua-duanya ya, menghafalkan dengan dua-duanya. Oke, ini adalah gambar tahapan pembelahan sel yang jenisnya mitosis ya. Sebenarnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Ada 6. Bisa dipecah menjadi 6 tahap. Tetapi yang biasa dihafalkan adalah yang 4 ini. Ya. Dimana dia disatukan menjadi promantel ya. Promantel ya. Jadi pro ya, mendukung mantel. Wah, ini mungkin partai mantel ya. Promantel, suka mantel ya. Jadi yang hobi pakai mantel gitu ya untuk mitosis ini. Oke, jadi yang sering dijadikan untuk hafalan adalah tahap profase, metafase, anafase, dan telopase. Ini tahap-tahap yang sering dijadikan hafalan dan memang sering keluar di soal. Termasuk soal ini ya, yang ditanya adalah telopase. Besok yang ditanya telopase atau bukan? Tentu bukan. Jadi 3 gambar ini aja. Oke. Tapi ini cara menghafalkannya ya. Kalau kamu nanti ke SMA bahwa pro ini kamu pro fase ini kamu ingat huruf O-nya. Cirinya adalah gambarnya ya, kromosom. Ini kromosom yang ungu-ungu itu masih dalam lingkaran berbentuk huruf ya. Ini lingkarannya nggak penuh ya, tetapi mereka berkumpul seperti dalam lapisan yang berbentuk O ya. Nah, si dinding yang sebenarnya memang udah ada garis-garisnya ini, tuh ya, ada garis-garisnya kecil ya, kelihatan ya. Ini pecah sempurna akhirnya pada tahap prometafase, mulai pecah. Dan di tahap metafasenya ini benar-benar sudah pecah. Nah, ini hurufnya sebenarnya diterima atau enggak ya? Ya Bapak anggap itu sebagai kata kunci, jadi dia bisa membentuk huruf M ya. Walaupun sebenarnya lebih dekat ke huruf H ya, tapi sayangnya nggak ada di sini, bukan meta H ya, tapi meta biasa ya, metafase, jadinya M lah ya. Ya kan bisa membentuk huruf M ya. Atau kata kunci yang lainnya adalah manjang ya, jadi dia manjang ya. Di sini lihat bermanjang ya, satu garis lurus ya, ini ada garis panjang ya. Jadi mereka sejajar
Sebenarnya kata benernya sejajar bukan manjang ya. Ya kira-kira seperti itulah ya. Ini kan namanya teknik menghafal ya. Nama istilahnya jembatan kedelai. Jadi kedelai yang identik dengan mudah dikerjain ya. Bodoh ya, binatang bodoh juga bisa pintar gitu. Ya, seperti jembatan kedelai. Kayak gak kata kayak bodoh dan bodoh bukan. Maksudnya untuk memudahkan kita aja ya. Intinya kedelai aja bisa ngerti. Nah, jembatan kedelai itu maksudnya gitu ya. Kedelai aja bisa nyebrang. Maka kita juga bisa dengan cara ini ya. Pro mantel dengan meta dan manjangnya huruf M-nya ya. Seperti itu. Jadi ini bisa membentuk huruf M. Dan dia memanjang gambarnya. Oke, untuk yang ketiga yang harus dihafal adalah anapase ya. Anapase ini kita bisa lihat dari huruf A-nya. Ini sebenarnya kayak huruf A tetapi nggak ada garis ya. Garis yang menghubungkan dua garis yang kayak segitiga ini. Nah, ini nggak ada. Tapi ini kira-kira seperti ini ya. Anapase. Ana. Yang huruf besar maksudnya untuk pro mantel ya. PRO besar semua pro. M AN an. TEL tel seperti ya. Ana. Jadi huruf A kamu bisa menghafalkan huruf A atau bisa kamu diri ambiar ya. Jadi kalau ini asalnya yang bersatu nih. Jadi ambiar ya. Cur ya. Saya seperti itu ya, si lagunya Didi Kempot rahimakumullah ya, Romnya rahimahullah. Oke, lanjut yang selanjutnya adalah ini telopase. Tahap telopase cirinya ya seperti bertelur ya. Nah, telurnya dua ya, berpecah jadi satu, bertelur satu. Ah, itulah kira-kira ya bertelur ya, kira-kira seperti itu. Oke, yang ini adalah mitosis ya. Mudah-mudahan kamu ngerti dengan penjelasan Bapak dan bisa menghafalnya. Nah, bisa lah ya, kamu pintar. Ya, oke anak-anakku, itulah tadi pembahasan kita ya. Sampai di situ dulu. Kita akan berlanjut di video selanjutnya. Ya, jadi kita ternyata 20 menitan ya untuk membahas sekitar 5 soal. Nanti kita akan bahas lagi sisa soal selanjutnya. Insya Allah yang nanti adalah video terakhir. Oke, terima kasih sudah menonton video keempat ini. Mohon maaf atas banyaknya kekurangan, banyaknya kesalahan kata, keborosan bahasa yang telah Bapak lakukan. Semoga semuanya bisa mengambil manfaat di apa yang Bapak jelaskan. Bapak akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.